Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share, bagikan ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Agar video ini bisa selalu menjadi motivasi, renungan, dan buat menambah keilmuan, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu membuat konten video tentang rahasia Allah, tentang rahasia Muhammad Rasulullah, tentang keesaan Allah, tentang kesatuan wujud, tentang wujud yang hak. Karena jalan inilah agar orang saling bercinta-cintaan, karena jalan inilah yang dilalui oleh Muhammad Rasulullah. Karena intinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta sekalian alam. Inilah yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, agar semua makhluk di alam semesta ini saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya, tidak peduli apapun agamanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun kepercayaannya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Janganlah kita terpedaya ikut-ikutan saling hasut, saling benci, saling kafir mengkafirkan, saling menghujat dengan agama lainnya. Karena Muhammad Rasulullah SAW itu sangat menghormati agama lain, kepercayaan lain, apapun itu. Jadi jangan pernah terpengaruh untuk apalagi berbuat ngebom suatu negara, ngebom orang, ngebom tempat agama. Jangan pernah. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini, sayangilah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Maka dari itu hendaklah kita mengenal akan diri kita, mengenal akan keesaan zat kudrat iradat Allah. Maka kalau orang sudah kenal dengan Allah, mahabbah kepada Allah, maka orang itu akan berakhlakul karimah, beradab mulia, berbudi pekerti luhur. Karena dirinya sudah lenyap terganti dengan af'al Allah, fi'il Allah, kudrat iradat Allah. Maka yang ada hanya kecintaan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Pikirannya selalu tertuju kepada Allah, tertuju kepada Muhammad Rasulullah, mengikuti jejak langkah ila yaumil kiamah. Adapun 7 martabat pada wujud hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lazim pula disebut orang martabat 7. Martabat 7. Adapun nama martabat itu adalah sebagai berikut. 1. Ahadiyah, artinya martabat la ta'in ma'ani jua, satu-satunya zat hayat, ini namanya jua. Martabat ad semata-mata. Maka ahadiyah itulah martabat hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wahdah, artinya satu martabat ta'ainul awal, satu yang pertama, su'un jat, tuana namanya juga kelakuan jat. Maka itu martabat hakikat Muhammad namanya pada martabat ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wahdiyah, artinya yang sajat, ta'ainul sani yang kedua, dan hakikat insan namanya juga.
yakni Adam alaihissalam, ain sabitah namanya juga. Kenyataan yang selalu dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. 4 alam arwah, artinya alam segala ruh, ain khairizan pun namanya juga, yang di luar atau kejohiran atau kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima alam misal, artinya segala rupa. Yang keenam alam idsa, alam adsam, artinya alam segala tubuh dan alam sahdah pun namanya juga. Alam yang dipandang dengan mata kepala. 7 alam insan, artinya alam insan manusia dengan martabat sempurna, orang yang telah menghimpunkan sekalian martabat yang tersebut. Berjalanlah engkau hai orang-orang yang menghendaki ketetapan iman, maka pergilah berziarah kemana-mana, kemanapun tempatnya di alam semesta ini, karena dengan bepergian itu Anda ada 5 faidah. Pertama, melengkapkan, menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Kedua, dapat menguasai diri pada kehidupan selanjutnya. Kedua, dapat pengetahuan tentang kehidupan di alam semesta ini. Dan yang ketiga, menambah ilmu, manfaat. Dan yang kelima, menambah adab, istiadab kepada sesama. Yang kelima, menambah sahabat. Handai taulan, orang yang belum kita kenal menjadi kita kenal. Adapun pelajaran ke-8 ini, bab ini menyatakan akan segala rahasia. Inilah rahasia Allah pada nyawa, sir, rasa, dan rahasia muslimin. Jalan ini bagi orang ahlul iman, memutuskan pada segala orang yang berkehendak akan Tuhannya. Insya Allah kata-kata dan uraian ini keluar dari segala lisan orang yang mursalin. Maka hal itu pada ada 4 perkara dari hidup yang dihidupkan. Dan atas yang dihidupkan itu yaitu 1 nyawa, 2 sir, 3 rasa, 4 rahasia. Hendaklah kamu mengetahui jalan yang 4 ini pada wujud diri. Adapun yang dikatakan nyawa itu ialah napas kita yang turun naik. Adapun yang dikatakan sir itu ialah sempurnanya napas orang mati. Yang ketiga, adapun yang dikatakan rasa itu ialah pada antara napas turun naik itu. Adapun yang dikatakan rahasia itu ialah tetap seperti napas bayi yang di dalam perut ibunya. Muhammad Rasulullah berkata, barang siapa tidak tahu bahwa napas keluar masuk itu adalah zikrullah, maka dia laksana hayawan. Adapun kata-kata uraian tersebut di atas itu diambil pengertian yang sangat amat pendek, amat singkat dalam pengertian. Sebab kalau saya uraikan penjelasannya tidak cukup hari, mungkin lebih 1 hari. Jadi kita persingkat aja dalam 4 perkara. Dan ketahuilah pula olehmu bahwa matinya yang 4 itu adalah sebagai berikut. Jadi matikanlah rasa, hanya rasa Allah yang ada. Matikanlah af'al kita, hanya af'al Allah yang ada. Matikanlah rahasia kita, hanya sifat Allah yang ada. Matikanlah sir kita, hanya sir Allah yang ada. Jadi adapun matinya nyawa itu adalah menghilangkan af'al Allah.
Adapun matinya rasa adalah menghilangkan asma Allah. Adapun matinya nyawa itu adalah menghilangkan sifat Allah. Adapun matinya sir itu ialah menghilangkan zat Allah. Artinya jangan ada lagi yang lain. Dan tatkala lagi ada dan hidup itu adalah Allah. Jadi yang hidup hanya Allah. Di dalam benak kita, pikiran kita, semuanya di dalam batin kita, yang hidup hanyalah Allah. Yang kita ingat hanyalah Allah semata-mata. Yang kita pandang pada kenyataan hanya Allah semata-mata. Tidak ada yang lainnya selain kebesaran wujud Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah itu nama jua yang kamu peroleh atau kamu dapati, tidak kamu peroleh akan sejatinya melainkan kahar jua yang kamu peroleh. Ketahuilah bahwa hal ini terlalu sukar dibicarakan kalau kamu belum ahlinya. Maka bicarakanlah dengan sempurna baik-baik jalan ini. Tetapi kamu tidak bisa membicarakannya kalau kamu belum sampai pada ma'rifat yang putus dalam hal ilmu rahasia sejati. Sedangkan kita mengkaji alif bata saja, itu pun dalam ilmu Allah jua. Demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ini janganlah kamu bicarakan kepada orang yang belum mengetahui benar-benar jalan ini. Kalau kamu belum sampai kepada kedudukan makam ma'rifatullah yang sempurna, jangan pernah engkau ikut membicarakannya, karena bisa menyesatkan bagi orang lain. Karena masalah ketuhanan, masalah keesaan, masalah zat kudrat iradat Allah ini sangat pelik dan sangat susah jalannya bagi orang yang tidak tahu cara menjelaskannya. Makanya harus benar-benar dulu kita mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan tentang ma'rifatullah, tentang jalan kehadirat Allah, baru kamu bicarakan kepada yang lain agar orang tidak tersesat jalan, tidak salah pengertian. Karena jalan ini adalah jalan cara gaya kita kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jika pusat kita rasakan berhimpun pada ubun-ubun kita, rasakan terbuka jika tengah hari datangnya, pada tengah malam matinya. Jika tengah naik datangnya, maka pada tengah malam matinya. Ingatlah baik-baik, jangan lupa akan gerak sempurna ini. Perjalanan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pertanyaan yang menjadi renungan kita. Manakah ilmunya Allah, yang manakah ilmunya kamu? Adapun ilmunya Allah itu wujud mutlak. Ilmu hamba itu roh idapi. Dan pengertian ilmu itu pada Tuhan adalah suatu janji, dan pengertian ilmu itu pada hamba adalah nama pada kita. Dan apakah nama pada kita? Nama pada kita adalah yang tiada mati, maka yaitu tempat. 3. Apakah tempat itu? Tempat itu adalah kudus atau maha suci. 4. Siapa itu yang maha suci? Yang maha suci itu adalah aku. Akunya pakai huruf besar. Bagaimana kedudukan aku itu? Kedudukan aku itu yaitu tiada dua. 6. Di manakah letaknya tiada dua itu? Adanya pada rasa dan sir la ilaha
itu ialah tubuh, artinya ruh, yakni tiada sifat illa Allah, itu yakni Muhammad batin, Muhammad jahir, Muhammad awal, Muhammad jahir, Muhammad batin. Sebab nyawa kita itu af'al Allah, rasa itu asma Allah, dan rahasia itu sifat Allah, dan zat Allah semata-mata. Pahami dan renungkan dengan rasa yang mendalam kalimat ini. Adapun yang bernama Allah itu yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Adapun tatkala ia bernama Allah itu tatkala ia bercahaya dengan sendirinya. Adapun tatkala ia bernama Muhammad itu tatkala mengeluarkan nurnya. 4. Adapun tatkala ia bernama Rasulullah itu menjahirkan dirinya ke dalam alam dunia. Janganlah engkau syak atau berprasangka lagi dengan ilmu ini. Jikalau engkau ragu-ragu dengan keterangan ini menyebabkan engkau menjadi sesat. Nauzubillahi min jalik. Wallahu alam bisawab. Sekiranya sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tujuan kita di sini hanya supaya orang berbudi pekerti, luhur, berakhlak mulia, saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Maka hendaklah kita mencintai kepada pemimpin kita, mencintai kepada bangsa dan negara kita, mencintai negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Al-Fakir.